Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim, yaitu kitab Siyam. Itu bab yang ke-9, itu bab fadlus sahur awis suhur wa ta'kidu istihbabihi wa istihbabu ta'khirihi wa ta'jilul fitri. Yaitu bab yang ke-9, keutamaan sahur atau suhur, dan juga penegasan akan sunnahnya atau dianjurkannya sahur dan dianjurkannya untuk mengakhirkan sahur dan mempercepat berbuka. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Tasahharu fa inna fis sahuri awis suhuri barakah. Hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu, yaitu makan sahurlah, fa inna fis suhuri awis sahuri barakah. Sungguhnya di dalam sahur atau suhur itu ada keberkahan. Hadis ini merupakan perintah dari Nabi SAW untuk makan sahur dalam berpuasa. Tetapi para ulama, Imam Nawawi menyebutkan sepakat para ulama atau ijma' para ulama bahwasanya hukumnya adalah sunnah. Perintah ini untuk makan sahur adalah hukumnya sunnah. Maka Nabi SAW memerintahkan kita untuk makan sahur ketika hendak berpuasa, karena Nabi SAW mengatakan fa inna fis suhur awis sahur barakah. Karena di dalam suhur itu ada keberkahan. Bisa dibaca sahur atau suhur. Di mana sahur artinya dengan fathah sin, sinnya fathah, sahur itu artinya adalah makanan yang dimakan ketika sahur. Sedangkan suhur, sinnya dhammah, itu adalah perbuatan seorang ketika dia makan dan minum di waktu sahur. Dan sahur, sahar itu artinya adalah waktu di penghujung malam sebelum subuh, itu disebut sahar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa bil asharihum yastaghfirun, dan mereka orang-orang bertakwa ketika waktu sahur mereka beristighfar. Maka sahar itu adalah waktu di ujung malam menjelang subuh, di mana itu dianjurkan untuk kita
beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang dianjurkan ketika hendak berpuasa untuk makan sahur. Jadi makanan yang dimakan disebut dalam istilah bahasa Arab sahur. Sedangkan perbuatan yang kita makan dan minum ketika itu disebut suhur. Dan ini biasa dalam bahasa Arab seperti kalimat wudu dan wadu. Wadu'un, wawunya fathah artinya adalah air yang digunakan untuk berwudu. Ata bi wadu'in, dia membawa air untuk berwudu. Sedangkan wudu, wawunya dhammah, itu artinya adalah perbuatan yang mengerjakan wudu itu sendiri. Sama di sini juga sahur dengan suhur. Sahur adalah makanan yang dimakan, sedangkan suhur adalah perbuatan. Nabi SAW menganjurkan kita, memerintahkan kita untuk makan sahur. Karena Nabi SAW mengatakan sesungguhnya dalam makan sahur itu ada keberkahan. Al-barakah kata para ulama yaitu al-khair al-katsir, yaitu kebaikan yang banyak. Seorang ketika dia makan sahur, dia akan mendapatkan keberkahan. Pertama, karena itu diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya, berkah mengikuti sunnah Nabi. Maka makan sahur itu sunnah Nabi SAW. Dan juga seorang ketika dia makan sahur itu akan membantunya dalam berpuasa, memberikan kekuatan kepada dia untuk berpuasa. Maka ini merupakan faedah bagaimana kita mengikuti sunnah Nabi SAW dan juga membantu memberikan kekuatan ketika seorang berpuasa. Kemudian hadis selanjutnya dari Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Itu perbedaan antara puasa kita dan puasa ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani adalah aklatus sahar, yaitu makan di waktu sahar, di waktu menjelang subuh atau makan sahur. Nabi SAW mengatakan di sini faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab. Perbedaan antara siam kita, perbedaan antara puasa kita dan puasa ahlul kitab. Ini menunjukkan bahwasanya orang ahlul kitab juga mereka berpuasa di dalam syariat mereka. Tapi kita nggak tahu bagaimana perinciannya. Tapi yang jelas di sini Nabi SAW menyebutkan salah satu perbedaan antara puasa kita dengan mereka adalah makan sahur. Ini menunjukkan bahwasanya makan sahur ini bukan hanya memberikan kekuatan kepada seorang ketika dia berpuasa. Kemudian juga itu merupakan perintah Nabi, sunnah Nabi SAW. Kemudian juga di sini yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Dan Nabi SAW menganjurkan kita untuk menyelisihi ahlul kitab. Kata Nabi SAW, khaliful yahud. Nabi SAW menyuruh kita untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Begitu juga khalif ahlul kitab. Nabi SAW dalam beberapa riwayat menyuruh kita untuk menyelisih orang ahlul kitab. Dan justru Nabi SAW memberikan peringatan kepada orang yang justru mengikuti ahlul kitab. Maka dengan kita makan sahur berarti ini juga ada kaitannya dengan akidah. Bahwasanya seorang ketika dia makan sahur berarti dia menyelisihi ahlul kitab. Di mana puasa dari orang ahlul kitab tidak makan sahur, sedangkan kita orang-orang muslim maka puasanya dengan makan sahur. Kemudian hadis selanjutnya, ya di sini tadi disebutkan apa? Aklatus sahar, makan di waktu sahur. Sahar di sini, yaitu
artinya tadi waktu menjelang subuh. Kemudian hadis selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu an Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila shalah qultu kam kana qadru ma bainahuma qala 50 ayatan. Dari Anas bin Malik, yaitu hadis ini dari Zaid bin Thabit, dari sahabat, meriwayatkan dari sahabat, di mana Zaid mengatakan kami sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian kami melakukan sholat, berdiri untuk sholat, yaitu sholat subuh maksudnya. Kemudian qultu, aku bertanya, yaitu maksudnya yang bertanya adalah Anas bin Malik. Anas bertanya kepada Zaid, kam kana qadru ma bainahuma, berapa jarak antara keduanya, yaitu sahur dengan sholat subuh. Di sini Zaid mengatakan qala 50 ayatan, yaitu jarak kira-kira bacaan 50 ayat. Faedah dari hadis ini adalah, ya di sini bisa kita lihat bagaimana Anas bin Malik beliau meriwayatkan hadis dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu kadang atau sering beliau sahur bersama para sahabat. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan kepada Anas, ihdir lana suhurina atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yaitu datangkan sahur kita maukan sahur. Kemudian kata Nabi SAW, coba lihat siapa orang yang bisa kita ajak sahur bersama. Maka Nabi SAW itu ketika makan sahur itu bersama dia sendiri, mungkin dengan keluarganya ataupun dengan sahabatnya. Dan bahkan juga disebutkan dalam riwayat, disebutkan bahwasanya Anas bin Malik itu pada waktu subuh, sebelum waktu sahur itu mencari sahabat pergi, siapa yang bisa diajak makan sahur bersama Nabi SAW. Kemudian Zaid di sini mengatakan setelah kami sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian kami beranjak untuk sholat, yaitu sholat subuh. Kemudian Anas bin Malik bertanya kepada Zaid, berapa jarak antara keduanya? Itu jarak antara makan sahur dengan sholat subuh. Yaitu qumna ila shalah, berarti kami melakukan sholat. Berapa jarak antara sahur dengan sholat? Dan sholat yang maksud adalah sholat subuh. Kemudian Zaid mengatakan 50 ayatan, yaitu bacaan 50 ayat. Ya, sebutkanlah para ulama bacaan 50 ayat. Ayat yang pertengahan tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Kemudian juga bacaan yang tartil, yang sedang, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Dan memang para orang-orang Arab di zaman dahulu, para sahabat dan sebagainya, ya mereka mungkin tidak seperti kita di zaman sekarang ada jam, berapa jarak, sekian jam, sekian kilo. Maka biasanya mereka memberikan atau memperkirakan waktu tersebut dengan perbuatan biasanya. Biasanya disebutkan berapa lamanya ini, seperti menyembelih unta kemudian mencincang-cincangnya kemudian membagikannya. Segitu lamanya misalnya. Kadang orang terdahulu memberikan perkiraan waktu itu dengan perbuatan, amal, sebuah perbuatan, sebuah pekerjaan. Lamanya seperti
menyembelih unta dan membagikannya dan seterusnya. Nah, di sini Zaid memberikan perkiraan waktu dengan bacaan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya di waktu tersebut dianjurkan membaca Al-Quran. Jadi di sini ada secara tidak langsung ketika Zaid mengatakan berapa lamanya jarak antara sahur dengan salat subuh, maka beliau mengatakan bacaan 50 ayat. Para ulama menjelaskan ini merupakan isyarat bahwasanya memang waktu tersebut, yaitu waktu sahur, itu adalah waktu yang dianjurkan kita membaca Al-Quran, berzikir, baca Al-Quran, istighfar, berdoa dan sebagainya. Maka di sini disebutkan bahwasanya jarak antara sahur yaitu dan sholat itu adalah bacaan 50 ayat. Atau dalam riwayat ini disebutkan 50 sampai 60 ayat. Kalau kita perkirakan di zaman kita itu waktu yang sangat singkat. Bacaan 50 atau 60 ayat mungkin antara 10 sampai 15 menit. Paling lama. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu sahurnya di ujung malam, menjelang subuh. Ini maksudnya apa? Bahwasanya Nabi SAW kita bisa bayangkan jarak antara Nabi sahur dengan sholat subuh, bukan dengan azan subuh. Tentunya kalau azan sudah berkumandang maka Nabi SAW berhenti sahur. Jarak Nabi SAW makan sahur itu dengan sholat subuh itu sekitar bacaan 50 ayat berarti. Kita katakan di sini mungkin sekitar 10 atau 15 menit kalau di zaman itu. Menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu makan sahur itu diakhirkan menjelang masuk waktu subuh. Kemudian juga menunjukkan bahwasanya Nabi SAW setelah sahur maka beliau tidak menunggu lama untuk melaksanakan sholat subuh. Artinya jarak antara azan dengan iqamah dengan sholat subuh itu tidak lama, antara 10 sampai 15 menit. Apa hikmahnya? Disebutkan oleh para ulama karena ketika itu orang-orang sudah siap semua karena mereka barusan makan sahur, mereka sudah ke masjid. Maka ketika Ramadan, sholat subuh, jarak antara azan dan iqamah tentunya itu tidak terlalu lama. Di mana Nabi SAW di sini jarak antara beliau sahur dengan sholat subuh itu cuma bacaan 50 ayat. Menunjukkan bahwasanya waktu yang tidak terlalu lama. Dan ini menunjukkan kenapa para ulama jelaskan karena memang para sahabat sudah siap habis sahur langsung sholat. Ini menunjukkan bahwasanya memang diakhirkan makan sahur itu menjelang waktu subuh. Bukan makan sahur itu tengah malam. Walaupun para ulama jelaskan kalau sudah lewat tengah malam itu dikatakan waktu seorang makan itu namanya makan sahur. Tapi yang lebih utama adalah makan sahur itu menjelang waktu subuh. Menjelang waktu subuh. Ini tentunya perlu kita perhatikan bahwasanya Nabi SAW ketika azan subuh, ketika makan sahur kemudian jarak antara azan dan iqamahnya sangat tidak lama. Tentunya ini perlu kita ketahui bahwasanya memang di zaman Nabi SAW mereka memang sholat subuh atau azannya tepat waktu. Ini yang perlu dipahami. Azan subuhnya tepat waktu, yaitu ketika sudah terbit fajar shadiq yang kita sudah sebutkan kemarin. Fajar shadiq. Adapun di zaman kita sekarang ini yang perlu dipahami bahwasanya waktu sholat subuh kita itu
ada perbedaan. Kita sekarang ini ada sedikit perbedaan. Mungkin sebagian kita sudah membaca bahwasanya azan subuh kita agak maju. Makanya kita iqamahnya agak panjang. Itu salah satu rahasianya. Karena ya khawatir waktu subuhnya belum masuk. Tapi Nabi SAW di sini nanti ada yang kenapa kita di sini lama banget? Nabi cuma 10 menit sudah langsung salat subuh. Karena mereka azan subuh di waktunya. Waktu salat subuh tepat mereka azan. Tapi kita ini masih perselisihan. Ada yang mengatakan cepat 10 menit, ada yang mengatakan 20 menit. Azannya di waktu kita sekarang ini. Maka oleh karena itu ini yang perlu dipahami. Tapi yang kita baca di sini adalah Nabi SAW itu salat subuhnya, azan subuhnya tepat waktu. Makanya kalau sudah tepat waktu Nabi SAW, dan ini Ramadan, Nabi SAW tidak menunggu lama, paling 10 menit sudah qamat. Kenapa? Karena orang sudah siap semua, karena sudah bangun semua, barusan selesai sahur. Dan tujuannya sahur diakhirkan supaya orang setelah sahur langsung salat subuh. Kalau kita sahurnya cepat, habis sahur tidur, nanti subuhnya kelewat. Berat untuk bangun lagi. Maka sahur itu diakhirkan 10 menit menjelang waktu subuh. Dan subhanallah Rasulullah SAW apa sahurnya? Sahurnya kurma dan air sebentar. Maka ini bisa kita lihat ya. Ini perlu ya dipahami bahwasanya Rasulullah SAW itu ketika sahur itu mengakhirkan sahurnya menjelang waktu subuh. Menjelang waktu subuh, dan tujuannya adalah salah satu hikmahnya kata para ulama, setelah makan sahur orang bisa langsung salat subuh dan tidak tidur lagi. Sebab kalau kita sahurnya tengah malam jam 2 jam 3 habis sahur tidur, subuhnya kelewat. Maka ini tentunya bukan hal yang baik. Kemudian hadis selanjutnya dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka mempercepat berbuka. Dan ini merupakan juga salah satu hal yang menyelisih orang-orang ahlul kitab. Di mana orang-orang ahlul kitab mereka biasanya mengakhirkan berbuka. Maka kita di sini dianjurkan mempercepat berbuka. Mempercepat di sini maksudnya tentunya sudah masuk waktunya. Sudah tenggelam matahari, sudah masuk adzan maghrib, maka segerakan berbuka. Nabi SAW mengatakan la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Senantiasa manusia dalam kebaikan. Dan kebaikan yang paling utama adalah ya mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan Allah SWT mewajibkan kita puasa menahan dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ketika sudah tenggelam matahari, sudah masuk waktu maghrib, maka segera berbuka. Tidak kita akhirkan. Karena Allah SWT menyukai ketika Allah SWT memberikan sesuatu kepada hambanya, maka hambanya langsung menerimanya. Maka di sini Allah SWT mempersilahkan kita makan, menghalalkan kita makan yang tadinya kita dilarang, maka disegerakan. Itu yang Allah sukai. Ini yang dimaksud senantiasa manusia masih dalam kebaikan, karena dia segera menerima apa yang dihalalkan oleh Allah SWT. Dan ini sekali lagi berbeda dengan orang-orang ahlul kitab yang mereka puasa mereka mengakhirkan berbuka. Maka ini sunnah Nabi SAW, mengakhirkan sahur menjelang masuk waktu subuh
dan mempercepat berbuka. Mempercepat maksudnya menyegerakan berbuka ketika azan maghrib atau matahari sudah tenggelam, segera, tidak menunggu yang lain. Kemudian hadis selanjutnya dari Aisyah. Hadis ini dari Abi Atiyah qala dakhaltu ana wa Masruqun ala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha fa qulna ya ummal mu'minin rajulani min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahaduhuma yu'ajjilul fitra wa yu'ajjilus shalah wal akhar yu'akhirul iftar wa yu'akhirus shalah qalat ayyuhuma alladhi yu'ajjilul iftar wa yu'ajjilus shalah qala qulna Abdullah yani Ibnu Mas'ud qalat kadzalika kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zada Abu Quraib wal akhar Abu Musa. Yaitu dari Abi Atiyah, beliau mengatakan saya dan Masruq, ya, mereka berdua adalah tabi'in, menemui Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian kami mengatakan, wahai ibundanya kaum mukminin, ada dua orang di antara sahabat Nabi, salah satunya menyegerakan berbuka dan menyegerakan sholat, maksudnya sholat maghrib. Dan yang lain mengakhirkan berbuka dan mengakhirkan sholat. Maka Aisyah mengatakan, siapa di antara mereka berdua yang mempercepat sholat, yang mempercepat berbuka dan mempercepat sholat? Maka kami mengatakan yaitu Abdullah, maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Maka kemudian Aisyah mengatakan, begitulah Rasulullah SAW mengerjakannya. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan Abu Quraib mengatakan yang lain, sahabat yang kedua yang dimaksud adalah Abu Musa. Yaitu ada antara Abu Musa dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Yaitu di sini tabi'in yaitu Masruq dan Abi Atiyah bertanya kepada Ummul Mukminin bahwasanya ada dua orang sahabat Nabi, yang satu menyegerakan sholat, menyegerakan berbuka dan menyegerakan sholat. Maksudnya adalah menyegerakan berbuka, ya segera berbuka ketika sudah masuk waktunya. Dan menyegerakan sholat berarti menyegerakan sholat maghrib, artinya ketika sudah berbuka, maka segera sholat, tidak lama. Dan Nabi SAW bagaimana berbukanya? Berbukanya dengan kurma dan air, sudah selesai. Kemudian sholat, tidak lama-lama. Wal akhar yu'akhirul iftar wa yu'akhir as-sholat. Yang lain mengakhirkan iftar, mengakhirkan berbuka dan mengakhirkan sholat. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, siapa di antara keduanya yang menyegerakan berbuka dan menyegerakan sholat? Kami mengatakan itu adalah yaitu Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Aisyah mengatakan begitulah Rasulullah SAW melakukannya. Maka kita dianjurkan untuk menyegerakan berbuka. Ketika waktu sudah masuk, maka segera berbuka. Berbuka dulu baru sholat, atau berbuka dulu ya baru mengerjakan sholat. Ya berbuka dengan air, dengan kurma cukup. Itu lebih baik. Dan menyegerakan sholat maksudnya menyegerakan ya sholat maghrib. Maka setelah sholat mungkin kalau mau makan lagi dan sebagainya silakan. Tapi disegerakan berbuka ya sebelum sholat, yaitu dengan cukup dengan air, dengan kurma dan sebagainya. Dan ini merupakan sunnah Nabi SAW, yaitu kita dianjurkan menyegerakan berbuka ketika sudah masuk waktu maghrib, kita menyegerakan berbuka, ya, tidak mengakhirkan. Kemudian riwayat selanjutnya juga dari Abu Atiyah dan Masruq, di mana ada tambahan riwayat yang mengatakan kilahuma la ya'lu anil khair, yaitu ya dua orang tabi'in tadi bertanya kepada Aisyah, kemudian mereka mengatakan dua orang di antara sahabat Nabi yang kedua-duanya itu orang yang tidak pernah lalai dari kebaikan, maksudnya semangat melakukan kebaikan.
Ini menunjukkan keutamaan Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari. Kedua-duanya adalah sahabat yang sangat memperhatikan ibadah, melakukan kebaikan, suka kebaikan, maksudnya menjaga sunnah Nabi SAW. Yang mana salah satunya menyegerakan berbuka, yang lain mengakhirkan. Kemudian Aisyah mengatakan yang dilakukan oleh Nabi adalah yang menyegerakan berbuka. Kemudian bab selanjutnya bab bayan waktu inqidai as-shaum wa khurujin nahar, yaitu bab yang menjelaskan tentang waktu berakhirnya puasa dan keluarnya waktu siang, maksudnya habisnya waktu siang. Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqbala al-lailu wa adbara an-naharu wa ghabati syamsu faqad aftara as-sha'im. Jika malam sudah datang dan siang sudah pergi dan matahari sudah tenggelam, maka berarti sudah berbuka orang yang berpuasa. Maka ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kapan berhentinya puasa? Setiap harinya maksudnya. Yaitu jika malam sudah datang dan siang sudah pergi, matahari sudah tenggelam, maka orang yang berpuasa berarti sudah berbuka. Berarti sudah habis waktu untuk berpuasa. Maka waktu untuk berpuasa itu habis dengan tenggelamnya matahari. Hadis yang lain, riwayat dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi syahri Ramadan falamma ghabat asy-syamsu qala ya fulan inzil fajdah lana qala ya Rasulullah inna 'alaika nahara qala inzil fajdah lana qala fanazala fajadaha fa'atahu bihi fashariba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma qala bi yadihi idza ghabat asy-syamsu min hahuna wa ja'a al-lailu min hahuna faqad aftara as-sha'im. Hadis ini dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau mengatakan kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam safar, melakukan safar bersama Nabi fi syahri Ramadan, dalam bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya boleh berpuasa di bulan Ramadan ketika dalam keadaan safar. Falamma ghabati syams, ketika matahari sudah terbenam, maka Nabi SAW mengatakan, wahai fulan inzil fajdah lana, turunlah. Kemudian turunlah, maksudnya mungkin dari kendaraan atau disuruh kita turun, maksudnya untuk mempersiapkan berbuka, maksudnya. Fajdah lana, yaitu ijdah itu artinya adalah mengaduk, ya. Mengaduk mungkin kalau kita mungkin apalah namanya, kolak atau masalah seperti itulah kira-kira, bubur. Fajdah lana, yaitu persiapan untuk berbuka. Wahai Rasul, kemudian sahabat tadi mengatakan, alaika naharon, masih terang ini wahai Rasul. Masih terang, kata sahabat tadi. Kata Nabi, inzil fajdah lana, turun, siapkan perbukaan. Akhirnya dia turun, kemudian jadaha itu artinya mengaduk. Fa'atahu bihi, maka kemudian sahabat tadi membawakan sebagian dari minuman tadi, kemudian fasyaribat Nabi SAW, maka kemudian Nabi SAW pun minum. Tsumma qala biyadihi, kemudian Nabi SAW berkata dengan tangannya, memberikan isyarat dengan tangan, idza ghabati syamsu min hahuna, kalau matahari sudah terbenam dari sini, wajah al-lail, dan malam sudah datang, faqad aftara shaim, berarti orang yang berpuasa sudah berbuka. Hadis ini menunjukkan apa? Bahwasanya seorang ketika dia berpuasa, kalau sudah masuk waktu maghrib, yaitu apa tanda masuk waktu maghrib, yaitu matahari tenggelam. Walaupun mungkin masih terang, ada sebagian hari yang misalnya hari itu sangat cerah,
cerah, itu biasanya matahari sudah tenggelam, maghrib sudah, tapi masih terang kelihatan. Maka yang menjadi patokan adalah kata Nabi SAW, idza ghabatis syams, ketika matahari sudah tenggelam. Maka kalau sudah tenggelam matahari, maka sudah masuk waktu maghrib dan kita diperintahkan untuk berbuka. Jadi yang menjadi patokan adalah tenggelamnya matahari. Walaupun itu masih siang. Jadi di sahabat di sini mengatakan, inna alaika naharan. Wahai Rasul, ini masih siang, ini masih kelihatan, masih terang. Kata Nabi, enggak, sudah tenggelam matahari. Maka ini hadis ini menunjukkan bahwasanya yang menjadi patokan dalam kita berpuasa itu adalah tenggelamnya matahari. Yang kadang mungkin Nabi masih kelihatan matahari dan sebagainya. Masih kelihatan siang atau masih terang. Tapi yang menjadi patokan adalah tenggelamnya matahari. Kemudian faedah dari hadis ini tadi juga kita sebutkan bahwasanya ketika safar dalam bulan Ramadan boleh seorang berpuasa, boleh juga tidak tentunya. Kalau dia tidak berpuasa maka dia wajib mengganti pada hari yang lain. Tapi boleh juga dia berpuasa. Semuanya dalam hadis ini, dalam riwayat ini disebutkan itu Nabi SAW berpuasa, yaitu para sahabat berpuasa ketika dalam safar. Yang dilarang oleh Nabi itu adalah kalau seorang dia berat, dia susah dia berpuasa ketika safar, maka kemudian dia memaksakan dirinya, maka ini tidak boleh. Kata Nabi SAW, laisa minal bir as-siyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan yaitu seorang berpuasa ketika safar. Kalau dia tidak mampu, kalau dia tidak kuat. Nah, wallahu ta'ala alam, ini mungkin beberapa hadis yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.